Pasangan ini baru selesai pilih cincin kawin. Dalam perjalanan kembali, mereka bertengkar. Wanita marah turun dari mobil di tengah jalan. Chul Wong ingin menelepon untuk minta maaf. Yosin sedang marah seperti itu, bagaimana mau angkat HP? Tidak menyangka dia tinggalkan calon istrinya. Sendirian pergi dari situ. Hei! Pergi. Jangan balik sini lagi. Sekarang Chul Wong di jalan gak bakalan tahu. Karena masalah ini dia akan menyesal seumur hidupnya. Setelah kemarahannya mereda, Chul Wong kembali mencari Yosin. Tapi tidak menemukan dia. Mayatnya kemudian ditemukan di hutan belantara. Ternyata, setelah ditinggalkan oleh Chul Wong, dia berjalan dengan sepatu hak tinggi. Di jalan yang sepi, tidak ada siapa-siapa. Dua kaki sudah lemah. Dia ingin menelepon untuk minta bantuan. Tapi pada saat itu, sebuah mobil muncul di belakang. Ketika Yosin bangun, mendapati dirinya terluka parah. Terkunci di ruangan kecil. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan tali. Langsung melarikan diri. Ketika dia melihat cahaya di dekatnya, pikir dia diselamatkan. Tiba-tiba sebuah bola lampu menyala. Dorong dia jatuh ke tanah. Pembunuhnya mengakhiri hidup dia dengan sangat kejam. Ketika polisi menemukan mayat Yosin, dia telah disiksa sampai tidak terlihat seperti manusia lagi. Tidak dapat dikenali. Chul Wong melihat cincin di tangan dia. Baru dikonfirmasi ini tunangannya. Orang tuanya marah dan menegur Chul Wong. Kenapa kamu tega meninggalkan dia di tengah jalan seperti itu? Melihat anak dibunuh, orang tua patah hati. Tidak lama kemudian, mereka bunuh diri. Dan sekarang polisi baru kasih tahu Chul Wong. Dia sudah hamil 6 minggu. Kamu tahu gak? Jika hari itu aku tidak berhenti mobil di situ, hari ini kami sudah menikah. Chul Wong putus asa. Sejak saat itu sedih dan tertekan. Kejadian ini menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Dia bersumpah bahwa dia akan menangkap si pembunuh. Pria ini mencoba memasukkan amplop ke celah pintu. Tapi digigit tangan oleh wanita ini. Dorong dia keluar. Lalu melemparkan semua uang padanya. Langsung kunci pintu. Pria dikunci pintu di luar langsung ketuk-ketuk pintu dengan keras. Wanita gila ini. Apa salahku? Ternyata mereka dulu adalah suami, istri. Dia datang ke sini hanya ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk anak yang sudah lama tidak ketemu. Tapi dia diusir sama mantan istri. 5 tahun yang lalu, dia masuk ke penjara. Jadi mereka bercerai. Setelah bebas dari penjara dia menjadi sopir. Tidak dihargai sama mantan istrinya. Untuk melampiaskan amarah di hati. Saat nyetir, sikapnya sangat marah. Hampir menabrak mobil di depan menyebabkan kecelakaan. Paman, berhenti mobil. Ini benar-benar sia. Wanita itu marah lempar uang ke muka dia. Lalu turun mobil dan pergi. Dia melihat wanita itu sedang mau pergi. Mengingat sikap mantan istrinya yang menghina dan penuh kebencian. Merasa seperti tidak dihargai oleh para wanita. Api marah langsung menyala dalam hati. Tapi saat itu, dia nemukan Yosin. Sedang berjalan di jalan sepi. Dia langsung kunci Yosin dalam sebuah ruangan. Ketika Yosin ingin melarikan diri, dia sudah bunuh Yosin secara brutal. Tidak lama kemudian, polisi ikuti petunjuk dan berhasil menangkap pembunuhnya. Chul Wong marah lempar batu ke kepala orang itu. Kau adalah bajingan. Saya harus bunuh kau. Tapi pembunuh terhadap sikap marah keluarga pasien. Tidak ada penyesalan sama sekali. Menunjukkan sikap provokatif. Membuat kemarahan Chul Wong semakin kuat. Dia bersumpah dia tidak akan meninggalkan si pembunuh dengan tenang. Dia diam-diam menyelidiki putri si pembunuh. Mengetahui bahwa dia di SMA, dia muncul sebagai guru di sekolah. Gadis ini memegang pistol yang mengarah ke ayahnya. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan lebih memperhatikan kesehatan ayahnya. Ayah dan anak itu dekat satu sama lain. Semuanya seperti itu karena sebuah berita. Di koran tertulis bahwa pria ini
Membesarkan putri seorang penjahat selama 10 tahun. Ternyata 10 tahun yang lalu, ayah Jung Hyun masuk penjara karena bunuh orang. Setelah cerai, ibu tidak bolehin ayah bisa ketemu dengan anak lagi. Tidak ingin uang dari mantan suaminya. Berkali-kali diusir dari pintu oleh mantan istrinya. Kemudian dimarahi oleh pelanggan saat bekerja. Dia kemudian melampiaskan amarahnya pada seorang gadis lugu. Tidak sengaja bertemu di jalan. Lalu membunuh orang secara brutal. Di tengah malam itu, dia diam-diam balik ke rumah. Karena ingin ketemu dengan putri sekali. Ketahuan sama mantan istri, langsung panggil polisi. Tapi dipukul sama dia dengan keras. Saat itu polisi Lee Sang-won datang. Orang seperti itu jangan hidup lagi. Tidak hati-hati menembak mati ibu punya Hyun Jung. Dan ayah punya anak itu dijatuhi hukuman mati. Hyun Jung hilang ayah dan ibu. Gadis kecil usia baru 5 tahun sangat ketakutan. Menggigil dan bersembunyi di lemari. Paman, aku tidak melihat ibukunya. Ibuku kemana? Dia memperlakukan Hyun Jung seperti putrinya sendiri. Memelihara gadis itu menjadi dewasa. Tapi dia tidak tahu bahwa Hyun Jung masih menyimpan dendam di hati. Penderitaan yang tidak bisa diceritakan oleh teman-teman. Pada saat itu, Guru Chul Wong muncul. Gadis itu akhirnya bisa membuka hati. Chul Wong sering bantu dia belajar. Perhatian dan dorongannya membuat Hyun Jung tersentuh dalam hati. Tapi dia tidak tahu, guru adalah orang di balik segalanya. Dia tidak tahu, wanita yang telah dibunuh oleh ayah kandungnya adalah tunangan Chul Wong. Tahun itu, Chul Wong melihat wanita yang dia sayang dibunuh secara brutal. Tapi pembunuh tidak menyesal sama sekali. Dia bersumpah tidak akan memaafkan pembunuh. Orang yang telah hancurkan hidup dia. Dia menggunakan wartawan untuk menekan opini publik. Membuat Hyun Jung menjadi fokus kritik. Karena itu dia langsung mencari Chul Wong untuk curhat. Tidak menyangka dikasih obat sama Chul Wong. Ketika dia bangun, melihat dia sedang di dalam satu rumah kayu. Dan ayah tiri sedang diikat di dalam. Lalu Chul Wong keluarkan satu pistol. Taruh di tangan Hyun Jung. Dia menggunakan pistol ini. Bunuh ibu punya kamu. Dari dulu sampai saat ini aku tidak pernah lupa kau yang membunuh ibuku. Kenapa aku harus bersembunyi? Karena aku takut kau akan bunuhku biar rahasia ini tidak akan diungkap. Karena harus baik-baik sama aku. Hari itu aku bawa kamu pergi tidak penting. Yang penting kamu adalah anak ayah. Chul Wong mengancam Hyun Jung untuk membunuh ayah tirinya. Tapi akhirnya dia tidak bisa melakukan. Setelah berapa saat dia memutuskan untuk bunuh diri. Agar semua orang bebas dari penderitaan. Aku tahu sudah cukup. Akhirnya aku juga mengerti kenapa aku suka sama guru. Karena kita semua adalah orang yang emosional. Tapi penyesalannya terlalu ringan. Jika ada akhirat, aku mohon pada ayah. Menjadi ayah kandung punya aku. Film berakhir di sini. Film ini ingin kasih tahu kita bahwa ketika dua orang bertengkar, sama sekali jangan meninggalkan kekasih Anda di jalan. Konsekuensinya akan sangat serius.